Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Saindia dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 6 mengenai biaya standar unit. Standar unit adalah dasar atau anggaran fleksibel yang dibangun di mana standar unit ini dilakukan untuk suatu input tertentu yang bergantung pada standar kuantitas dan standar harga. Sebelum saya menjelaskan standar kuantitas, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai biaya standar. Biaya standar ialah biaya yang ditentukan di muka, yang dimana seharusnya dikeluarkan untuk membuat satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu dengan asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lainnya. Sedangkan standar kuantitas bahan baku adalah jumlah kuantitas bahan baku yang seharusnya dipakai dalam suatu pengelolaan suatu produk tertentu. Dan penentuan standar bahan baku dimulai dari penerapan spesifikasi produk, baik mengenai ukuran, bentuk, warna, karakteristik pengolahan produk, maupun mutunya. Dan yang terakhir, standar harga. Standar harga ialah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu yang tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan pada perencanaan. Nama saya Dina Reca Putri. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis standar unit. Jenis-jenis standar unit antara lain yaitu yang pertama standar ideal. Standar ideal membutuhkan efisiensi maksimum dan hanya dapat dicapai jika segala sesuatu beroperasi secara sempurna. Yang kedua, standar yang saat ini dapat tercapai, bisa dicapai dengan beroperasi secara efisiensi. Dari kedua jenis standar ini, standar yang saat ini dapat tercapai menawarkan keunggulan dalam hal perilaku biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Labialo. Saya akan menjelaskan tentang biaya produk standar. Biaya standar adalah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Biaya standar dapat diraih dengan kondisi operasional yang efisien. Sistem perhitungan biaya standar digunakan untuk memperbaiki perencanaan, pengendalian, serta memfasilitasi perhitungan harga pokok produksi dengan membandingkan hasil aktual dengan standar dan membagi variansi dalam komponen harga dan kuantitas. Dalam perusahaan manufaktur, biaya standar dikembangkan untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Lembar biaya standar memberi rincian yang menggarisbawahi biaya standar per unit. Lembar biaya standar juga menyatakan kuantitas siap input yang seharusnya digunakan untuk memproduksi satu unit output. Perkenalkan, nama saya Winita Delvina Mone. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi Akuntansi S1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis varian bahan baku langsung. Pertama-tama, tanggung jawab terhadap pengendalian bahan baku langsung biasanya dibebankan oleh agen pembelian. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi varian harga biasanya dipengaruhi oleh kuantitas, kualitas, diskon, dan terakhir itu jarak sumber ke pabrik. Langkah pertama yang harus diambil dalam analisis ini yaitu mengetahui seberapa signifikan atau tidak signifikan variasi. Jika tidak signifikan, maka langsung diberhentikan pada saat itu juga. Berikut adalah rumus varian bahan baku. MPF sama dengan dalam kurung APF kurang SP tutup kurung kali Q. MUF sama dengan dalam kurung AK kurang SQ tutup kurung SP. Keterangannya, MPF dan MUF varian harga bahan baku langsung, AP harga aktual per unit, SP
harga satuan per unit, AKI, kontribusi aktual bahan baku yang digunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Yustika Maris Panggabean akan menjelaskan analisis varian tenaga kerja langsung. Tarif tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh tekanan eksternal, yaitu pasar tenaga kerja dan kontrak persatuan buruh. Tarif upah aktual jarang mengacu pada tarif standar. Munculnya variasi tarif tenaga kerja biasanya disebabkan oleh tarif upah rata-rata yang digunakan sebagai tarif standar. Lembur yang tidak diperkirakan juga dapat menyebabkan variasi tarif tenaga kerja. Adapun rumus dari varian tenaga kerja langsung adalah LEF sama dengan AH dikali SR dikurang SH dikali SR, atau LEF sama dengan AH dikurang SH dikali SR. SH adalah jam standar tenaga kerja langsung yang seharusnya digunakan. AH adalah jam aktual kerja langsung yang digunakan. Dan SR adalah tarif upah standar per jam. Sekian presentasi dari saya yang akan dilanjutkan anggota kelompok saya yang lain. Terima kasih. Analisis varian biaya overhead. Pada bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, total variansi dibagi menjadi dua variansi, yaitu variansi harga dan variansi efisiensi. Variansi overhead total adalah perbedaan antara overhead yang dibebankan dan overhead yang aktual. Ini juga dibagi menjadi variasi komponen. Banyaknya variasi komponen ini dihitung bergantung pada metode analisis variasi yang digunakan. Total varian overhead variabel dibagi menjadi dua, yaitu variasi pengeluaran overhead variabel dan variasi efisiensi overhead variabel. Total varian overhead tetap dibagi menjadi dua, yaitu variasi pengeluaran overhead tetap dan variasi efisiensi overhead tetap. Overhead variabel merupakan suatu input yang tidak homogen, gabungan dari sejumlah besar bahan baku, tenaga kerja tidak langsung, listrik, pemeliharaan, dan lain-lain. Tarif standar overhead variabel ini mewakili biaya beban per jam tenaga kerja langsung yang seharusnya muncul pada semua bagian overhead variabel. Variansi pengeluaran overhead tetap adalah perbedaan antara overhead tetap aktual dan overhead tetap yang dianggarkan. Variasi pengeluaran ini menguntungkan karena overhead tetap yang dikeluarkan lebih kecil daripada overhead tetap yang dianggarkan. Biaya overhead tetap ini dipengaruhi oleh keputusan jangka panjang dan bukan oleh perubahan. Dalam tingkat produksi, variasi anggaran biasanya sih lebih kecil, seperti penyusutan gaji dan biaya asuransi dan lain-lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Semoga apa yang telah kelompok kami sampaikan bisa berguna buat kita semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata di dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.